Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wijayanti dengan NIM 237930. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Di halaman pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan manajemen bakat dan menjelaskan mengapa manajemen bakat itu penting. Yang kedua, membahas proses analisis pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan 3 metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yang meliputi wawancara, kuesioner, dan observasi. Yang keempat, menjelaskan bagaimana menulis deskripsi pekerjaan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Pengertian manajemen bakat yaitu proses yang berorientasi pada sasaran yang merupakan integrasi dan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Analisis pekerjaan, yaitu prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Selanjutnya, analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Dan deskripsi pekerjaan adalah daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan dari suatu pekerjaan. Salah satu hasil dari analisis pekerjaan. Kemudian spesifikasi pekerjaan atau daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaan yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan lain sebagainya yang diperlukan, serta produk lainnya dari analisis pekerjaan. Selanjutnya ada informasi yang diperlukan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, aktivitas kerja. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Yang keempat, standar kerja. Yang kelima, konteks pekerjaan. Dan yang terakhir, persyaratan manusia. Kegunaan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, perekrutan dan seleksi, yaitu dua proses yang saling berkaitan dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang tepat untuk mengisi posisi yang kosong dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemenuhan IIO atau upaya perusahaan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan promosi dan jenis kelamin, asal-usul nasional, usia, disabilitas, atau informasi genetik. Yang ketiga, penilaian kerja. Itu proses sistematis untuk mengevaluasi kinerja seseorang karyawan dalam periode tertentu. Kemudian ada kompensasi atau segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Imbalan ini bisa berupa materi maupun materi dan diberikan dengan tujuan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Selanjutnya pelatihan atau proses pembelajaran terstruktur yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melakukan analisis pekerjaan. Di sini terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga, memilih posisi representatif,
Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya ini ada metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Ini ada beberapa metode, di antaranya ada wawancara. Wawancara sendiri ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya ada kuesioner, ada observasi, ada catatan harian atau log peserta, dan yang terakhir teknik analisis pekerjaan kuantitatif atau kuesioner analisis posisi dan prosedur Departemen Tenaga Kerja. Kemudian menulis deskripsi pekerjaan. Setidaknya mencakup beberapa hal antara lain yang pertama, identifikasi pekerjaan atau proses menganalisis dan mendeskripsikan secara rinci tugas, tanggung jawab, serta persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Yang kedua, ada rangkuman pekerjaan, yaitu memberikan gambaran umum yang cepat dan jelas tentang apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi tersebut. Yang ketiga, ada tanggung jawab dan tugas. Tanggung jawab adalah gambaran besar dari peran seseorang, sedangkan tugas adalah langkah-langkah konkret yang harus dilakukan untuk mencapai tanggung jawab tersebut. Jadi, keduanya saling berkaitan. Yang keempat, ada otoritas atau pemegang jabatan. Biasanya ini merujuk pada tingkat kekuasaan yang diberikan kepada seseorang dalam suatu organisasi untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengelola sumber daya. Yang kelima, ada standar kinerja atau patokan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari setiap individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Yang keenam, ada kondisi kerja, dan yang terakhir ada spesifikasi pekerjaan. Kemudian ada menulis spesifikasi pekerjaan. Yang pertama ada spesifikasi untuk personel terlatih versus tidak terlatih, yaitu menetapkan kualitas seperti ciri-ciri fisik, kepribadian, minat, keterampilan penginderaan yang menyiratkan adanya potensi untuk melakukan pekerjaan tersebut atau untuk dapat dilatih. Selanjutnya ada spesifikasi berdasar penilaian, yaitu proses menetapkan kriteria atau standar tertentu untuk suatu produk atau jasa. Kemudian ada spesifikasi berdasarkan analisis statistis, yaitu menggunakan data numerik untuk membuat keputusan yang lebih objektif dan akurat mengenai spesifikasi yang dibutuhkan. Yang terakhir ada matriks persyaratan pekerjaan atau sebuah alat yang sangat berguna dalam proses rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian ada manajemen bakat atau suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat dalam suatu organisasi. Ini biasanya melibatkan aktivitas mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir dengan tujuan akhir untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Selanjutnya, manajemen bakat juga yaitu pengetahuan dan keterampilan serta perilaku apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh model kompetensi atau profil pekerjaan untuk manajer sumber daya manusia. Yang pertama ada peran, yang kedua pengetahuan dan skill, yang ketiga kompetensi dasar, yaitu ada personal kompetensi, ada interpersonal kompetensi, ada sumber daya manusia atau bisnis, ada juga manajemen. Yang keempat, ada model kompetensi atau profil pekerjaan manajer sumber daya manusia. Untuk pembahasan selanjutnya, ini udah chapter 5, yaitu perencanaan personel dan perekrutan. Perencanaan dan peramalan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja atau pekerjaan atau personel merupakan proses untuk memutuskan posisi apa dalam perusahaan yang harus diisi dan bagaimana mengisinya.
Di sini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan angkatan kerja. Yang pertama, meninjau rencana bisnis dan data angkatan kerja. Yang kedua, ada mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Mohon maaf. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan. Yang ketiga, mengembangkan rencana dan peta strategis angkatan kerja. Yang keempat, melaksanakan dan mengukur pengaruh dari rencana angkatan kerja yang baru dengan menerapkan perubahan tersebut. Selanjutnya ada peramalan kebutuhan personel atau permintaan tenaga kerja. Yang pertama, menurut analisis tren, yaitu studi terhadap kebutuhan pekerjaan perusahaan di masa lalu selama periode beberapa tahun untuk meramalkan kebutuhan di masa depan. Selanjutnya, analisis ratio atau teknik ramalan untuk menentukan kebutuhan staf di masa depan dengan menggunakan rasio antara historis antara beberapa faktor kasual seperti volume penjualan dan jumlah karyawan yang dibutuhkan seperti jumlah tenaga penjual. Selanjutnya, meramalkan penawaran kandidat dari dalam atau inventory kualifikasi atau keterampilan. Yang pertama, ada catatan daftar manual atau komputerisasi yang berisi pendidikan, minat karir, dan perkembangan bahasa, keterampilan khusus dari karyawan dan sebagainya dari karyawan, dan untuk digunakan dalam menyeleksi kandidat dari dalam untuk promosi. Di sini ada dua. Yang pertama ada bagan pengganti personel atau catatan perusahaan yang memperlihatkan kinerja dan kemungkinan dipromosikan saat ini dari kandidat dalam perusahaan untuk posisi yang paling penting. Yang kedua ada analisis Markov, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu peristiwa di masa depan berdasarkan pola historis peristiwa tersebut. Selanjutnya ada meramalkan penawaran kandidat dari luar. Yang pertama, banyaknya pengangguran. Ini akan memudahkan dalam mendapatkan pekerja, yaitu menciptakan pasar tenaga kerja yang kompetitif bagi perusahaan, memungkinkan mereka memilih dari banyak kandidat. Alasan yang kedua adalah untuk mendapatkan kandidat yang lebih kompeten, yaitu perusahaan ingin mendapat kandidat yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai, bahkan melebihi yang dimiliki karyawan saat ini. Selanjutnya ada perencanaan suksesi, merupakan proses berkelanjutan untuk secara sistematis mengidentifikasi, menilai, mengembangkan kepemimpinan organisatoris untuk meningkatkan kinerja yang terdiri dari 3 langkah, yakni mengidentifikasi kebutuhan kunci, atau langkah pertama yang krusial dalam berbagai konteks, mulai dari pengembangan pemahaman mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh target audiens atau pengguna. Yang kedua ada mengembangkan kandidat dari dalam, atau strategi yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan promosi karyawan yang ada dalam organisasi untuk mengisi posisi yang lebih tinggi atau peran yang lebih strategis. Yang ketiga, menilai serta memilih. Itu proses pengambilan keputusan yang melibatkan perbandingan antara berbagai pilihan atau opsi. Selanjutnya, ini ada 2 sumber kandidat. Yang pertama, sumber kandidat internal atau dari dalam, yaitu lebih mengenal kekuatan dan kelemahan seorang kandidat, kemudian lebih berkomitmen, kemudian moral lebih meningkat jika dipromosikan. Yang terakhir, lebih sedikit orientasi dan pelatihan pengumuman pekerjaan atau mempekerjakan kembali. Sedangkan sumber kandidat dari luar itu ada perekrutan informal dan pasar peserta tersembunyi. Yang kedua ada merekrut dengan via internet. Yang ketiga media sosial. Yang keempat agensi pekerjaan atau departemen tenaga kerja dan agensi swasta. Yang kelima ada pekerja temporer atau paruh waktu. Yang keenam perekrut eksekutif. Yang terakhir ada perekrutan perguruan tinggi. Selanjutnya merekrut angkatan kerja yang lebih beragam. Bukan hanya tren semata, tetapi merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan inovasi, produktivitas, dan reputasi perusahaan. Jika yang pertama merekrut wanita, ini bisa mengubah mindset
atau hindari bias gender dalam deskripsi pekerjaan dan proses rekrutmen. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu tawarkan opsi kerja fleksibel seperti jam kerja yang fleksibel atau work from home atau cuti melahirkan yang panjang. Yang ketiga, ada jaringan, yaitu bangun jaringan dengan organisasi perempuan dan universitas yang memiliki program studi berorientasi perempuan. Yang keempat, ada mentoring atau pasangkan karyawan wanita baru dengan mentor yang berpengalaman. Yang kelima, ada advokasi. Advokasi kesetaraan gender di dalam perusahaan. Yang kedua, merekrut orang tua tunggal, yaitu pemahaman terhadap kebutuhan. Pahami tantangan yang dihadapi orang tua tunggal seperti penitipan anak dan fleksibilitas waktu. Yang kedua, ada fleksibilitas atau tawarkan opsi kerja fleksibel seperti jam kerja yang fleksibel atau work from home, yaitu bekerja dari rumah. Yang ketiga, ada dukungan atau berikan dukungan berupa fasilitas penitipan anak atau program bantuan keuangan. Yang keempat, ada komunikasi yang terbuka, yaitu jalin komunikasi yang terbuka dengan karyawan orang tua tunggal untuk memahami kebutuhan mereka. Yang ketiga, pekerja berusia lanjut. Ubah persepsi atau mengubah persepsi bahwa pekerja berusia lanjut kurang produktif, karena pada dasarnya mereka ini lebih berpengalaman. Pengalamannya lebih banyak daripada yang fresh graduate. Kemudian, keterampilan dan pengalaman. Manfaatkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki pekerja berusia lanjut. Yang ketiga, ada pelatihan. Sediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka. Yang keempat, lingkungan kerja yang inklusif atau ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung bagi semua usia. Yang keempat, pekerja dengan disabilitas. Di salah satu restoran di Indonesia sudah menerapkan konsep itu, membuka lowongan pekerja untuk para disabilitas. Nah, di sini harus menyediakan aksesibilitas atau pastikan lingkungan kerja fisik dan digital mudah diakses oleh pekerja dengan disabilitas. Yang kedua, ada akomodasi. Berikan akomodasi yang diperlukan seperti peralatan bantu atau modifikasi tugas. Yang ketiga, ada sensitivitas atau latih manajer dan karyawan untuk sensitif terhadap kebutuhan pekerja dengan disabilitas. Yang keempat, ada kerjasama dengan organisasi disabilitas atau jalin kerjasama dengan organisasi disabilitas untuk mendapatkan informasi dan dukungan. Selanjutnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.